Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami doakan ya semua penonton Pesantren Jolali tetap sehat, sebab dengan kesehatan itu kita bisa banyak berbuat ya. Tapi kalau sakit ya terbaring di rumah sakit misal, nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali zikrullah, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berdoa ya, dan sambil berangan-angan kalau sehat akan begini begitu. Makanya waktu sehat dipakai ya. Dan untuk batuk-batuk saya yang sering dikomentari, batuk ini sudah dari tahun 96 ya. Ya, batuk ini tahun 96. Rupanya baru 2 tahun yang lalu saya berobat. Dan ketemu penyakitnya, namanya bukan TBC, tapi infeksi paru. Dokter saya namanya Dokter Fadlia di Rumah Sehat Terpadu Tubeto Afa. Dan puncak sakitnya itu 2 tahun yang lalu. 5 meter pasti sesak setelah jalan, harus berhenti. Baca Quran 1 baris, bukan sehalaman ya. Itu ngambil napasnya 4 kali. Nggak bisa azan, terus nggak bisa baca Fatihah waktu jadi imam subuh, karena tak pasti batuk ya. Alhamdulillah setelah diobati 2 tahun ini itu berkurang secara signifikan dan kontrol selama sebulan sekali sejak Agustus 2021, 2 tahun yang lalu. Dan kemarin kontrol lagi, dan saya bilang sampai kapan saya harus berobat kontrol tiap bulan. Jadi sampai seumur hidup. Dulu waktu 2 tahun yang lalu saya bertanya kenapa, dari mana penyakit ini asalnya. Dokter itu tanya, Bapak dulu ngerokok? Enggak, saya bilang. Enggak ngerokok. Dan saya memang 40 tahun terakhir ini enggak pernah ngerokok. Terus akhirnya saya ngaku, ya Bu Dokter, saya ngerokok 40 tahun yang lalu. Dan itu pun hanya 1 minggu 40 tahun yang lalu. Nah itu Pak sebabnya. Karena rokok itu akibatnya puluhan tahun kemudian di waktu usia sudah senja. Saya tercenung akhirnya. Dulu awal muasal ngerokok karena saya heran teman-teman saya di kampus, anak-anak pesantren, selesai kuliah mereka ngerokok, anak-anak pesantren. Saya nggak ngerokok, anak SMA. Heran saya coba saya ngerokok, gimana rasanya rokok. 1 minggu saya kemana-mana keliling kampus bawa rokok, 7 hari, dan kemudian saya hentikan karena saya tidak bisa menikmati rokok. Dan itulah sebabnya sekarang ada batuk waktu rekaman bikin YouTube ya. Dan itu alhamdulillah dengan 2 tahun yang lalu, karena Allah kirimkan ujian ini, terus saya bikin vlog di pinggir rumah ini, di kebun ya. Saya bilang di vlog itu sambil berdiri, kalau penyakit ini saya ikuti 2 tahun yang lalu, maka tidak banyak yang saya bisa berbuat di dunia ini. Dan besok bismillah, saya bilang waktu itu,
hari Senin 2 Agustus 2021 saya akan membangun Masjid 6 Syuhada. Uang donatur yang tersisa ada Rp750.000 dan alhamdulillah dengan hikmah sakit itu berdiri tegak sekarang Masjid 6 Syuhada 4 semester 2 tahun pas dari Agustus ke Agustus 2 Agustus 2021 sekarang tanggal 14 Agustus 2023 sudah menghabiskan dana 409 juta ya, sumbangan atau donasi atau amal jariah sedekah infak dari sekitar 200 donatur dari seluruh Indonesia dan dari 5 benua. Moga-moga ya kami doakan para donatur mendapatkan pahala yang dibalas oleh Allah, pahala yang berlipat ganda karena donasi membangun masjid itu. Kita pun terkenang ya. Pada ucapan Rasulullah, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Itulah sedikit ya, kenapa sampai sekarang masih kadang-kadang batuk, termasuk waktu sholat, karena rupanya ini harus dikontrol seumur hidup. Karena yang diserang oleh rokok itu adalah paru-paru. Dan kadang-kadang masih batuk tengah malam dan sesak, jadi berobat setiap ada yang diputar itu yang harganya 1,5 juta karena BPJS gratis. Dan ada yang disemprot setiap saat, tapi kalau yang diputar yang produksi Jerman itu 1 kali ya, setiap pagi. Jadi itulah ya pesan saya, hentikanlah rokok. Pabrik-pabrik rokok yang besar itu, mereka memiliki kesepakatan dalam keluarganya. Pemilik pabrik rokok itu yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruh anggota keluarganya tidak ada yang merokok. Pemilik pabrik rokok itu menggariskan kebijakan untuk seluruh anggota keluarga besarnya bahwa mereka tidak boleh merokok dan tidak ada anggota keluarga yang merokok karena tahu bahayanya merokok. Dan mereka tidak merokok karena tahu bahayanya. Mereka menjual rokok mendapat untung miliaran rupiah sambil kesehatannya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.